Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar ekonomi. Di sini kami akan membahas mengenai struktur pasar. Perkenalkan, nama saya Patika Liviati. Menurut Jaya tahun 2001, struktur pasar merupakan variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan. Interaksi dan struktur pasar dapat menentukan kinerja dan dapat berpengaruh terhadap struktur pasar. Kemudian elemen pasar terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pangsa pasar, berisi mengenai golongan-golongan konsumen yang ingin dituju berdasarkan pendapatan atau status sosialnya. Menurut neoklasik, landasan posisi pasar adalah pangsa pasar yang wilayahnya. Pangsa pasar dalam praktek bisnis merupakan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi atau pemusatan, merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan oligopoli di mana adanya saling ketergantungan terdiri dari 2 atau lebih perusahaan. Konsentrasi industri digunakan untuk menentukan derajat struktur oligopoli yang terjadi pada saat pasar industri tersebut konsentrasi, maka pendapatan akan relatif lebih besar serta pertumbuhan perusahaan akan semakin cepat. Yang ketiga adalah hambatan untuk masuk, yaitu usaha perilaku industri untuk masuk ke dalam pasar dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Hambatan untuk masuk ini sangat erat kaitannya dengan persaingan yang lebih potensial oleh para pesaing pendatang baru. Pesaing potensial adalah perusahaan yang berada di luar pasar tetapi mempunyai kekuatan sehingga mungkin saja dapat masuk dan menjadi persaingan yang sebenarnya. Unsur-unsur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu 1. Distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual, di mana tidak satupun untuk perusahaan dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produk dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya atau P sama dengan MC. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output optimal pada saat MR sama dengan MC. Profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna tergantung pada average cost atau AC. 2. Distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun, pada produk yang dibuat atas dasar pesanan atau by order dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. 3. Diferensiasi penduduk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual homogen sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama, tetapi beda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan. 4. Halangan memasuki pasar. Hambatan pasar diartikan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri atau new entrants mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana memiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut atau existing firms ada sebelumnya dalam industri tersebut atau existing firms. Fenomena ini
dapat terjadi karena faktor alamiah atau seperti perbedaan akses teknologi yang digunakan dalam proses produksi atau perbedaan struktur biaya antar perusahaan dalam industri, maupun faktor non-alamiah atau seperti berbagai tindakan exciting frames yang dirancang untuk mencegah atau menghalangi new extrans untuk bisa masuk ke dalam industri dan kebijakan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dengan NPM 2020-44562 dari kelas R3B. Izin meneruskan presentasi dari Dimas Aryo dari slide 4 hingga slide 6. Unsur-unsur pasar. Struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi, lingkup ekonomi maupun perubahan teknologi yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. Yang F, integritas vertikal. Tujuan dari integritas vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan pergabungan ataupun kerjasama yang intensif. Hasil dari integrasi vertikal adalah perusahaan dapat meminimasi biaya atau memaksimalisasi profit. Yang G, konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Bentuk-bentuk struktur pasar. Menurut Case and Fair 2008 dan Sukirno 2010, struktur pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ekonom neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan masyarakat dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. Pelaku di pasar persaingan sempurna dalam hakikatnya tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menentukan harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Terdapat banyak perusahaan di pasar. B. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. C. Perusahaan adalah pengambil harga. D. Pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Dan yang terakhir, setiap perusahaan bebas keluar masuk industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Muhammad Rizal. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang. Pada umumnya, produsen memperoleh laba lebih normal karena adanya hambatan masuk dalam pasar. Serta di dalam pasar monopoli, produsen adalah sebagai price maker. Pasar monopoli merupakan suatu pasar di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. Semua perusahaan di dalam pasar sama-sama memiliki satu hal, yaitu menerapkan kekuatan pasar, kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua permintaan akan produk mereka. Ciri-cirinya adalah terdiri dari satu perusahaan, kemudian tidak mempunyai komoditas pengganti, dan yang mereka dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar ini terdapat banyak penjual yang menghasilkan produk yang berbeda. Pada dasarnya persaingan monopolistik merupakan pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Tidak adanya homogenitas produk adalah aspek pokok yang membedakan pasar persaingan sempurna dan bukan aspek jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar maupun aspek kebebasan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Ciri-cirinya adalah adanya diferensial produk, terdapat banyak produsen dan penjual, produsen sedikit mempengaruhi harga, produsen dapat keluar masuk pasar, dan
terakhir promosi harus aktif. Nomor 4 yang terakhir adalah pasar oligopoli. Struktur pasar industrinya didominasi oleh perusahaan yang sendiri. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar ini yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar ini terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualan. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar sangat mempengaruhi pasar satu sama lain karena keputusan tingkat penilaian. Salah satu dari perusahaan sangat mempengaruhi perusahaan lainnya. Cirinya produk homogen,